Oke, halo Radar, balik lagi di channel Aston Motomas Indonesia. Untuk kesempatan kali ini, gue bakal kasih rekomendasi buat para pengguna RX di luar sana yang lagi nyari suspensi. Baik suspensi yang hampir sama dengan originalnya atau spesifikasinya sama persis, sampai ke suspensi yang mungkin teman-teman mau upgrade atau mau modifikasi sedikit. Kita ada berbagai macam varian suspensi belakang ya untuk RX King. Nah, seperti apa? Mari kita bahas. Kita langsung mulai aja. Di sini udah ada suspensinya. Kita ada 4 jenis suspensi buat RX King. Yang pertama di sini teman-teman bisa lihat ini adalah yang hampir sama atau serupa dengan yang originalnya. Di seri klasiknya, ini kan RX King adalah salah satu motor yang cukup legendaris ya. Sampai hari ini peminatnya cukup banyak, masih banyak dicari untuk motornya, maka dari itu spare partnya juga masih banyak sebaran. Dan kita juga nggak mau kalah, kita juga mengeluarkan seri-seri untuk motor-motor seperti RX King. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu tentang spesifikasi asli dari RX King untuk suspensi belakangnya adalah yaitu panjangnya itu di 320 mili, lalu di diameter pistonnya itu di 10 mili, terus di diameter tabungnya itu di 40 mili, untuk panjang stroke-nya di 120 mili dan beratnya itu di 2,5 kg. Untuk sistem yang digunakan adalah sistem hidrolik dan begas. Lalu untuk settingan preloadnya itu untuk yang originalnya ada 5 settingan ya. Ada 5 settingan untuk yang di originalnya. Nah, itu adalah yang seri originalnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen upgrade atau pengen modifikasi, mungkin bakal nyari yang hampir mirip ya dari sisi speknya. Mulai dari biasanya yang cari adalah dari sisi tingginya. Nah, tingginya itu biasanya banyaknya nyarinya yang sama di 320 mili. Itu juga ada yang ukuran 320 mili. Salah satunya teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang sama seperti seri klasik atau originalnya. Dan juga ada yang nyari juga untuk yang seri tabung. Kita juga punya ada 2 tipe untuk seri yang tabung. Bahkan untuk yang seri yang tanpa tabung seperti ini kita juga ada satu lagi. Ya. Nah, jadi sebelum ganti ke suspensi aftermarket atau pengen upgrade ya, atau pengen modifikasi dari sisi suspensi, teman-teman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini udah bikin beberapa poin. Pertama, buat teman-teman yang pengen ganti dari sisi panjang ukuran ya, tinggi dari si suspensi ya, itu cukup ada efeknya kalau misalkan dari sisi panjang. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman ganti suspensi yang lebih panjang dari ukuran originalnya yaitu 320 mili, adalah di sini untuk efek positifnya adalah teman-teman dapat ground clearance yang lebih tinggi ya. Jadi dapat makin tinggi ground clearance-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan boncengan nggak khawatir untuk sampai terlalu terlalu ke bawah ya kalau misalkan cari yang lebih tinggi. Dan terutama buat teman-teman mungkin yang postur tubuhnya juga tinggi, bisa lebih nyaman kalau misalkan teman-teman naikin. Dan untuk varian ukurannya di 320 berarti bisa naik ke 340 atau ke 360. Biasanya paling panjang di 360 mili ya. Kita juga paling panjang ukuran 360 mili kalau misalkan teman-teman mau update ke lebih panjang. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman ganti ke yang lebih pendek, berarti dari 320 bisa turun ke 280 mili ya di paling pendeknya. Jadi kalau misalkan lebih pendek ini, teman-teman biasanya bisa dipakai biasanya untuk motor-motor yang untuk keperluan drag ya. Untuk keperluan drag biasanya jadi lebih ceper, lebih pendek. Biasanya teman-teman berarti nggak harus motong suspensi, tinggal nyari ukuran lebih pendek di 280 biasanya untuk turuninnya. Nah, dan ini juga cocok kalau misalkan teman-teman di postur tubuhnya itu lebih pendek ya. Saya juga lebih pendek, mungkin kalau misalkan di 320 atau 340 itu kerasa terlalu jinjit, bisa diturunin 280 ya. Tapi efeknya adalah jadi ground clearance-nya jadi lebih pendek lagi ya. Jadi kalau buat boncengan mungkin lebih rawan, kalau misalkan ketemu jalan yang berlubang mungkin lebih kerasa ya. Kalau misalkan lebih pendek, lebih agak sedikit riskan kalau misalkan dipakainya, apalagi kalau misalkan teman-teman postur tubuhnya tinggi tapi udah dipendekin, itu agak sedikit riskan juga. Nah, oke, jadi untuk di S-Line punya 4 sudah dibilang, untuk sebagai alternatif buat teman-teman yang nyari suspensi, kita mulai dari yang paling basic, paling murah ya.
Di sini ada seri 501 ya. Seri 501 ini kita ada beberapa varian warna. Di sini kita hadirin yang first warna black di ukuran 320 mili seperti ini. Ya. Kalau misalkan di sisi originalnya semuanya hampir sama ya. Tadi untuk bagian pistonnya as tengahnya itu di 10 mili. Kita coba ukur. Mana skemanya? Kita coba ukur ya untuk spesifikasinya biar teman-teman bisa lebih detail ya. Untuk jari originalnya kan di 10 mili. Oh, mati, baterainya habis. Antara baterai habis terus akan ini digitalnya mati. Oh, tapi ini ada manualnya juga, jadi kita bisa ukur. Ya, sama di 10 mili ya. Jadi ini memang ditentukan untuk kelihatan nanti yang seperti originalnya. Kalau misalkan teman-teman mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ya sama di 10 mili ya. Jadi untuk di ukurannya panjangnya sama 320. Untuk variannya teman-teman kalau misalkan mau panjangin berarti ada di 34 dan 360. Kalau lebih pendek, paling pendek kami di ukuran 280. Nah, itu yang seri 501. Selanjutnya adalah seri upgrade-nya. Sorry tadi ada yang kelewatan. Bagian preload-nya, settingan preload-nya kalau yang original itu 5. Sayangnya untuk yang di kami ini di 2 ya, 2 settingan aja. 2 settingan di sini. Ya, untuk preload-nya 2 tingkatan aja. Ya, ini kami bandrol dengan harga Rp237.000 ya. Jadi untuk di Rp327 untuk di seri basicnya. Selanjutnya adalah seri 527. Ini adalah seri upgrade atau seri pembaruan ya. Atau mungkin teman-teman yang pelanggan lama dari Xland mungkin tahu adalah ini adalah pengganti seri 507. Ya, seri 507. Sayangnya 507 itu sudah nggak ada, kita gantinya dengan 527. Ya, kalau misalkan penasaran 507 seperti apa? Nah, ini dia seri 507. Sayangnya 507 ini stoknya sudah habis ya, dan kami belum tahu bakal update atau enggak karena bedanya adalah bagian preloadnya 507 di sini dia lebih banyak ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tingkatan yang bisa teman-teman pilih. Ya. Dan bagian as tengahnya itu di 10 mili sama juga. Terus apa lagi? Oh, tadi belum mengukur bagian tabungnya ya. Tabungnya di 30 mili. Ya kan? Mungkin. Ya, untuk tabungnya 30 mili. Untuk di ini berapa? 8 mili di 8 ukuran. Oh, 7 mili. 7 mili untuk di pairnya. Ya, diameter pairnya di 7 mili. Nah, selanjutnya di 527. Kita lanjut ya. Ini ada yang lewat. Ini 527. Sayangnya sampelnya untuk ukuran 32 nggak ada. Ini untuk ukuran 280. Jadi kalau misalkan mau lebih pendek bisa pakai ini. Jadi perbandingannya kalau misalkan mau pendekin, nah ini kurang lebihnya. Ya, kalau mau pendekin, kalau misalkan panjangin ya tadi ya kelihatan panjang. Nah, bedanya adalah di sini. Yang pertama dari sisi preloadnya. Kalau sebelumnya ada di bawah, sekarang di atas lebih modern. Ya, untuk settingan preloadnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa atur di bagian atas, teman-teman bisa buka dulu kuncinya, pakai kunci L yang paling kecil, dibuka dulu, dilonggarin, baru diputar. Putar sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan pengen empuk tinggal dinaikin, ya kalau pengen lebih keras tinggal diturunin biar pairnya dia makin keras. Ya. Oke, kita ukur dari diameter piston rodnya ya, atau batang as tengahnya. Oke, kunci.
di 12 mili. Teman-teman lihat, mudah-mudahan kelihatan ya, soalnya nggak pakai second kamera nih sayangnya. Kan oke, di 12 mili ya untuk bagian pistonnya. Untuk diameter tabungnya diameter tabung di 35 ya. Kelihatan? Kalau nggak kelihatan bisa di zoom deh ya, 35 mili ya, itu untuk diameter tabungnya. Untuk di pairnya masih sama di 7 mili ya. Jadi kami upgrade-nya di diameter piston rodnya dan tabung dalamnya. Oke, itu seri 501 dan seri 507 yang tanpa tabung atau subtank. Kalau misalkan teman-teman pengen modifikasi yang pengen ada subtanknya atau tabung tambahan, kita juga ada. Kalau teman-teman lihat di belakang di sini ada yang warna kuning ya. Cuman karena ini spesial, dan kami juga kami baru pembaruan stok baru. Jadi yang baru adalah yang ini, seri 508 selanjutnya. Nah, seri 508 ini dia menggunakan tambahan tabung. Jadi buat yang teman-teman yang nyari udah ada tabungnya, ini bisa jadi alternatif ya. Yang seri terbaru warnanya ada tambahan warna titan dan warna hitam ya. Warna hitamnya kalau misalkan teman-teman seperti ini, hitam dengan as gold ya. Ini yang tabung. Nah, untuk yang seri ini tabungnya variasi ya, jadi bukan tabung fungsi yang ada nitrogennya, tapi ini tabungnya variasi. Kalau misalkan teman-teman dengar suaranya kelihatan kosong ya, karena emang ini kami tidak isi. Jadi ini buat teman-teman yang mau modifikasi aja, pengen nambah tampilan dan nggak dipakai untuk yang ekstrim, ya ini cocok ya. Biasanya ini dipakai teman-teman di kompetisi, di modif-modif ya, yang nggak harus dapatin performa yang sangat tinggi ya. Tapi ini bisa dipakai buat harian ya. Secara spesifikasinya kita ukur lagi. Untuk bagian pistonnya di 12 ya, di 12 mili ya, di 12 mili, mudah-mudahan kelihatan ya, di 12 mili. Coba nanti kalau enggak tak foto deh. Terus untuk bagian tabungnya di 35 mili, sama ya, sebenarnya sama aja. Jadi secara spesifikasi performa hampir sama seperti yang tanpa tabung. Tadi udah nyebutin harga belum sih? Oh, untuk yang 527, sorry, tadi 527 belum nyebutin harga. 527 kami bandrol dengan harga 328.500 ya, untuk harga eceran tertingginya saat ini. Dan untuk di seri 509 ini, karena kami ada tambahan fitur tabung ya, jadi kami ini bandrol dengan harga di 429.000 ya saja udah dapat shock tabung seperti ini. Nah, gimana kalau misalkan pengen dapat performa yang lebih bagus ya, pengen dapetin suspensi yang lebih enak, pengen empuk, bisa di customize. Kami ada seri Gold ya, seri Gold series itu di tabung fungsi ya, ada klik, ada ribbonnya. Dan ini yang seri yang baru ya. Kita buka ya. Untuk yang seri yang baru, teman-teman bakal dapat stiker seperti ini dan ada petunjuk penggunaannya ya di belakangnya ya. Di stikernya nggak cuma stiker aja, kami juga sediakan petunjuk penggunaan, sama buat teman-teman yang masih pemula yang belum tahu cara penggunaan fitur-fitur yang ada di shock breaker adjustable ini ya. Kami ambil satu biar gampang displaynya. Nah, dapatnya tetap sepasang kanan kiri. Ini yang seri tabung. Di sini fiturnya cukup istimewa karena di sini pertama yang pasti preload tetap ada. Yang bisa diatur. Terus ada tambahan ribbon. Nah, ada klik ribbonnya.
Ini bisa disesuaikan kalau misalkan teman-teman mau lebih tendangan baliknya lebih cepat atau lebih lambat, bisa diatur di sini ya, bisa diatur di sini. Terus juga kalau misalkan teman-teman nanya ini tabungnya fungsi enggak, tabungnya kita ada nitrogennya, jadi teman bisa dengar ya. Jadi ya nggak kosong, ada isinya, bisa dibandingin sama yang ini ya. Di suaranya teman-teman bisa bandingin sendiri. Nah, kita coba lihat speknya. Ya, banyak yang nanya berapa sih ukurannya di video yang lain seri 509 itu banyak yang nanya berapa sih untuk pistonnya, karena ada upgrade. Ya, ukurannya di 14 mm ya, 14. Ini berapa sih akurasinya? Harusnya 15 sih, cuman yang di sini 14 ya. Ambilin apa adanya aja, 14 mili. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya untuk tampilan di untuk ukuran di pistonnya di 14 mili. Untuk di pairnya semuanya sama ya. Untuk bagian pair ya di 7 mili. Nah, cuman di bagian tabung dalamnya, tabung dalam di 40 mili ya, tabung dalam di 40 mili ya. Tabung depan kayaknya nggak usah diukur ya, apa mau diukur boleh. Tabung luarnya di 47 mili diameternya ya. Untuk kompresinya sayangnya ini nggak fungsi ya, nggak bisa diputar. Dalam arti teman-teman bisa muter nih, kita tunjukin deh. Banyak banget pertanyaan dan salah paham kemarin juga karena ini fitur baru, jadi gue sendiri juga kemarin ngecek ini harusnya sebenarnya bisa fungsi ya. Nah, teman-teman bisa putar seperti ini. Cuman sayangnya untuk kompresinya kita sudah patenkan, jadi nggak bisa secara awam itu diatur. Kalau misalkan teman-teman mau upgrade, silahkan bongkar dulu ya, dibongkar dulu semuanya. Nanti upgrade di bengkel spesialis ya, dibongkar dulu. Kalau mau ngatur kompresinya secara presisi, kita udah paten sih sebenarnya. Jadi dari nitrogennya, dalamnya, isinya kita sudah sesuaikan. Jadi kalau mau ngatur kompresi lagi ya harus dibawa ke bengkel spesialis ya. Ini nggak fungsi ya, nggak bisa diatur untuk kompresinya ya. Yang bisa diatur cuman kliknya yang di, nah ini kan kedengeran ya, jadi walaupun di sini bisa diputar ya, banyak yang salah paham. Ini nggak bunyi klik dan dia lost ya. Jadi untuk kompresi yang fungsi itu kalau bisa diatur, dalam artian bisa diatur itu ada bunyi klik seperti ini ya, seperti di seri yang monoshock kayak di punya MX King, di punya Ninja, Satria 2 tak, Satria 2 tak kita habisan, Ninja juga habis, Fiction ya, terus Satria FU. Ini ada kompresinya ya, ada kompresinya seperti ini, itu fungsi ya. Kalau misalkan yang seperti ini sayangnya kami belum ada, cuman mungkin teman-teman misalkan ada yang mau request yang tabungnya juga kompresinya bisa diatur, boleh, silakan, boleh request. Nanti kita coba lihat pasarnya seperti apa. Kalau misalkan banyak requestnya, nanti kita coba hadirkan yang semuanya bisa diatur secara awam ya, jadi nggak usah harus ke bengkel spesialis. Nah, itu spesifikasi detail dari masing-masing ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ganti shockbreaker RX King, kita koleksinya ada banyak, silakan bisa dipilih. Untuk yang 509 itu di harga tadi belum ya, 509 itu teman-teman bisa dapat di harga 900.000-an. Nanti teman-teman bisa cek pembelian bisa melalui Shopee kami ya secara online, atau bisa melalui mitra-mitra kami terdekat di kota kamu ya. Mungkin di mitra-mitra kami teman-teman bisa dapat harga lebih murah, bisa langsung pasang ya, sesuai kebijakan masing-masing ya. Tapi untuk harga eceran tertingginya sudah kami coba tampilkan ya. Jika ada harga yang mitra kami dibanderol harga sangat tinggi, boleh konsultasi dulu dengan kita. Kalau bukan ada yang lebih murah, mungkin bisa cek dulu apakah itu terdaftar sebagai mitra kami atau bukan ya. Jadi itu aja. Jadi yang buat nyari shockbreaker, mulai dari yang basic, yang biasa, atau yang basic tapi yang sudah
fitur modern ya, atau yang nyari yang tabung di 400 ribuan aja, atau yang tabungnya fungsi yang ada ribbonnya ini di 900 ribuan aja, nggak nyampe 1 juta udah dapat shock yang ada ribbonnya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan silakan boleh langsung diajukan aja. Kalau misalkan mungkin kurang jelas ya, untuk informasi pembelian tadi udah diberikan, bisa silakan cek di kolom description untuk informasi pembeliannya. Kalau misalkan kurang jelas mau konsultasi silakan teman-teman silakan konsultasinya via Instagram kami di Xland Motor Master Indonesia. Kalau misalkan di komentar adminnya agak sedikit slow respon, mohon maaf. Kalau misalkan yang komen di video-video Xland yang pertanyaannya butuh cepat bisa langsung ke DM Instagram. Informasinya di kolom deskripsi, silakan boleh langsung tanya aja. Nah, jadi itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.